63, metode lama. Lin Chen, bunuh 4 jenius dari suku iblis, kemana lagi kamu bisa lari? Di lantai 2 tanah pemurnian darah, jauh di langit, Jin Yuxing mengejar Lin Chen dengan ganas dengan tatapan garang. Di wajahnya, meraung dan berteriak, seolah aku berharap bisa memakan Lin Chen hidup-hidup. Jin Yuxing datang ke tanah pemurnian darah awalnya untuk memburu Lin Chen, kali ini dia akhirnya menemukan Lin Chen, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Wajah Lin Chen terlihat sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dia diburu dalam situasi yang memalukan. Bahkan setelah terakhir kali kota abadi berakhir, Lin Chen dikejar oleh sejumlah besar ahli alam Baoyuan. Dia tidak begitu sedih. Dan malu pada saat itu, setidaknya Lin Chen masih bisa melawan, dan beberapa dari mereka tidak secepat Lin Chen. Namun kali ini, dia dikejar oleh Jin Yuxing. Tingkat budidaya Jin Yuxing terlalu tinggi. Dia adalah orang kuat di puncak alam Baoyuan. Dia telah setengah melangkah ke alam nirvana. Tingkat budidayanya sendiri jauh melampaui Lin Chen. Bahkan jika Lin Chen berhasil dalam pedang penghancur inten dan time sword inten fusion, dia bukan tandingan Jin Yuxing. Jika saya mendapatkan potongan kode rahasia penguasa kematian kuno dan memahami rahasia kematian, saya mungkin bukan lawannya. Lin Chen merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia sekarang terkenal di wilayah selatan Tianling benua, dia benar-benar ngomong-ngomong, kekuatannya masih belum terlalu tinggi. Tentu saja, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm di level yang sama, Lin Chen dianggap yang terbaik, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak veteran Baoyuan Realm seperti Jin Yuxing, Lin Chen terlalu lemah. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi merindukan konten tindak lanjut untuk menemukan potongan-potongan kode rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno. Jika dia menemukan potongan-potongan kode rahasia, itu akan setara dengan menerima warisan penguasa kematian. Mendapatkan warisan, Lin Chen kemudian dia dapat memahami maksud pedang kematian, dan kemudian menggabungkannya dengan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu. Kekuatan Lin Chen pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Dengan menggabungkan ketiga kekuatan pedang tersebut, Lin Chen mungkin bisa melawan Jin Yuxing, namun yang penting saat ini Lin Chen belum menemukan pecahan kode rahasianya, dan ia masih dikejar oleh Jin Yuxing. Tanpa berani memperlambat, energi sejati Lin Chen di dantiannya melonjak dengan gila, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi abu-abu, terbang dengan cepat ke kejauhan. Dia membalikkan tangannya, mengambil pil, membuka mulutnya dan menelannya. Dia terbang dengan cepat selama hampir 1 jam, dan energi sejati dantiannya juga terkuras banyak. Jika dia terus seperti ini, energi sejati dantian tidak akan terisi kembali. Dan dia takut cepat atau lambat akan ditangkap oleh Jin Yuxing. Ho ho. Beruang kecil di bahu Lin Chen meraung, menatap Jin Yuxing di belakangnya dengan marah. Si kecil memiliki ingatan yang sangat baik. Dia masih ingat bahwa dia dan Lin Chen terluka parah oleh klan iblis surgawi Jin Yuxing di wilayah-wilayah matahari darah. Pada saat ini, segera setelah Jin Yuxing muncul, beruang kecil yang kejam itu mengenali mereka. Dikejar oleh orang yang sama satu demi satu, beruang kecil yang kejam itu sangat marah di dalam hatinya. Dia berharap dia bisa melawan Jin Yuxing selama 300 ronde. Namun, si kecil juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun darah di tubuhnya terbangun dan kekuatannya meningkat pesat dari sebelumnya, dia masih bukan lawan Jin Yuxing. Tentu saja, meskipun Little Storm Bear tidak mengambil inisiatif untuk bertarung sekarang, tidak akan lama lagi Jin Yuxing dapat menyusul mereka. Alasannya sangat sederhana. Meskipun Lin Chen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan esensi sejati dantian untuk terbang sejak dia melihat Jin Yuxing, dia cepat dan Jin Yuxing juga cepat. Bahkan jika mereka berjauhan, seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka juga semakin dekat. Anak ini sangat cepat. Mata Jin Yuxing memerah. Ada penyesalan di hatinya karena dia meneriakkan nama Lin Chen saat dia melihat Lin Chen, yang membuat Lin Chen waspada dan melarikan diri. Kalian pasti tahu kalau Jin Yuxing masih berjarak ratusan ribu meter dari Lin Chen saat itu. Jika Jin Yuxing tidak meraung di awal, Lin Chen mungkin sudah dibunuh olehnya sekarang. Namun meski begitu, setelah 1 jam berlari dengan liar, dia kini telah menutup jarak ke Lin Chen. Dia berjarak kurang dari 100.000 meter dari Lin Chen. Namun, Lin Chen dapat terbang di tingkat budidaya tingkat menengah dari alam Baoyuan, dan kecepatannya hampir hanya lebih cepat darinya, dan sedikit kelambatan juga mengejutkannya. Apa yang Jin Yuxing tidak tahu adalah bahwa dantian True Yuan Lin Chen sangat murni. Meskipun budidayanya hanya di tahap tengah alam Baoyuan,
kemurnian dan Tian Truyuannya tidak kalah dengan orang kuat di akhir alam Baoyuan. Selain itu, Lin Chen berusaha sekuat tenaga, dan kecepatannya secara alami sangat cepat. Untungnya, ini adalah tanah pemurnian darah. Langit dan bumi dari tanah pemurnian darah mengandung rahasia kematian. Jin Yuxing tidak dapat secara langsung menggunakan pengekangan iblis surgawi untuk melukai Lin Chen secara serius dari jarak 200.000 meter seperti yang terakhir kali. Setelah itu semuanya, jika dia menggunakan pengekangan iblis surgawi di sini, misteri kematian di udara akan sangat melemahkan kekuatan Tian Moken. Bahkan jika itu mengenai Lin Chen pada akhirnya, itu tidak akan dapat melukai Lin Chen secara serius. Namun meski begitu, jika tren ini terus berlanjut, Lin Chen akan disusul oleh Jin Yuxing paling lama dalam 2 jam. Begitu tertangkap, konsekuensinya bisa dibayangkan. Ho. Little Storm Bear menggeram, tampak sedikit cemas. Ia mengangkat kepalanya dan meraung di telinga Lin Chen. Artinya sangat sederhana, ia ingin Lin Chen menghentikan kecepatan Jin Yuxing dengan sejumlah besar senjata asli terbaik seperti terakhir kali. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Lin Chen mengangguk, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan sejumlah besar senjata asli terbaik. Senjata asli terbaik lainnya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak senjata asli terbaik? Jin Yuxing, yang berada di belakangnya, melihat Lin Chen mengeluarkan ratusan senjata asli terbaik lagi, dan wajahnya menjadi gelap. Alasannya mengapa dia gagal mengejar Lin Chen terakhir kali adalah Chen, karena yang terakhir memblokirnya dengan sejumlah besar senjata asli terbaik. Terakhir kali Lin Chen mengeluarkan ratusan senjata asli terbaik dan langsung menghancurkannya dalam ledakan, Jin Yuxing sangat terkejut, dia tidak menyangka Lin Chen masih memiliki senjata asli terbaik di tangannya. Anda harus tahu bahwa banyak orang kuat di alam Baoyuan saat ini hanya menggunakan senjata asli terbaik, yang juga cukup mahal. Namun, Lin Chen mengeluarkan ratusan senjata asli terbaik sekaligus, seolah-olah gratis. Penerusnya kepada pihak yang berkuasa juga tidak bisa melakukannya. Meledak. Lin Chen juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa ledakan satu senjata asli terbaik tidak akan mengancam Jin Yuxing. Setidaknya selusin senjata asli terbaik harus meledak pada saat yang sama agar tidak melambat. Kecepatan Jin Yuxing. Dia menggunakan teknik senjata kekaisaran untuk mengendalikan selusin senjata asli terbaik yang langsung mengelilingi Jin Yuxing, dan kemudian meledakkannya secara langsung dengan energi nyata tanpa ragu-ragu. Boom, boom, boom. Gelombang suara tumpul terdengar, dan percikan besar muncul di sekitar tubuh Jin Yuxing. Percikan api ini bergabung membentuk naga api, yang langsung menelan Jin Yuxing. Memanggil. Saat berikutnya, Jin Yuxing terbang keluar dari naga api, memunculkan kabut api. Dia berada di puncak alam Baoyuan. Dia juga memahami rahasia kematian di puncak tingkat ke-6. Dia sangat kuat. Berani, apalagi lusinan senjata asli terbaik meledak pada saat yang bersamaan, bahkan jika lusinan senjata asli terbaik meledak pada saat bersamaan, mereka mungkin tidak dapat melukai Jin Yuxing. Meski tidak bisa melukainya, ledakan ini juga membuat Jin Yuxing malu. Seluruh tubuhnya terbakar merah oleh api, dan lebih dari separuh pakaiannya hilang. Yang terpenting adalah dengan puluhan senjata asli kelas atas ini. Pada saat yang sama, itu meledak, dan kecepatan Jin Yuxing juga terpengaruh, sangat melambat. Dalam sekejap, jarak antara Jin Yuxing dan Lin Chen terbentang hampir 10.000 meter. Brengsek. Melihat adegan ini, Jin Yuxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Berhasil. Berbeda dengan kemarahan Jin Yuxing, Lin Chen tampak bahagia saat melihat adegan ini. Menghadapi Jin Yuxing, dia bukan tandingannya dan hanya bisa menunda sebanyak mungkin di sepanjang jalan. Namun, bahkan jika Lin Chen ingin menunda, Jin Yuxing jauh lebih cepat darinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan ditangkap oleh Jin Yuxing. Cepat atau lambat. Lin Chen tentu saja senang melihat lusinan senjata asli terbaik meledak dan memperlambat kecepatan Jin Yuxing. Biaya untuk melakukan ini juga sangat tinggi. Meledakkan lusinan senjata asli terbaik, pada saat yang sama, bahkan ahli alam Baoyuan terkaya pun akan merasa patah hati untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini Lin Chen tidak terlalu peduli. Dibandingkan dengan hidup, apa arti selusin artefak asli terbaik? Wosh wosh. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen melambaikan tangannya, dan lusinan senjata asli terbaik terbang menuju Jin Yuxing dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilat. Faktanya, Lin Chen hanya mengolah artefak kekaisaran ke tingkat pertama. Jika dia mengolah seni artefak ke tingkat kedua, maka dia dapat menutupi maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu dalam lusinan bagian. Letakkan yang teratas nyata senjata di atasnya, lalu terbang dan meledakkannya.
Hasilnya pasti akan jauh lebih baik dari sekarang, bahkan bisa menembus pertahanan Jin Yuxing dan melukainya. Bagaimanapun, kekuatan ledakan senjata asli kelas atas sebanding dengan satu pukulan dari orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Selain itu meledakkan maksud pedang waktu dan niat pedang penghancur, dan secara bersamaan meledakkan lusinan senjata asli terbaik. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika budidaya Jin Yuxing mencapai puncak alam Baoyuan, dia masih akan terluka. Boom, boom, boom. Terjadi ledakan dahsyat lainnya, dan lautan api menyelimuti seluruh sosok Jin Yuxing. Gelombang udara yang terbentuk dari ledakan senjata asli teratas membombardir Jin Yuxing, bertabrakan dengan misteri kematian di tubuhnya, menimbulkan gumpalan seperti riak di air. Setelah ledakan pemboman, gelombang udara yang terbentuk dari ledakan senjata asli terbaik ini diblokir oleh Deep Mystery Shield dan gagal melukai Jin Yuxing sama sekali. Namun meski begitu, hal itu juga menghambat kecepatan Jin Yuxing. Anda harus tahu bahwa kekuatan ledakan gelombang udara juga sangat kuat. Jin Yuxing bergegas ke depan, dan gelombang udara menekan ke belakang, dalam gerakan mundur, secara langsung mempengaruhi kecepatan Jin Yuxing. Memanggil. Lin Chen terbang maju 10.000 meter lagi, lebih jauh dari Jin Yuxing. Bajingan, bajingan, bajingan. Wajah Jin Yuxing menjadi pucat karena marah dan matanya sangat merah. Lin Chen kecil, kamu memiliki kemampuan untuk melawanku secara terbuka. Jin Yuxing terkejut dengan jumlah senjata asli terbaik di tangan Lin Chen. Dia meledakkan lusinan senjata asli terbaik. Lin Chen bahkan tidak berkedip satu mata, dia sangat tegas. Yang paling penting adalah tindakan Lin Chen secara langsung mempengaruhi kecepatannya. Jika Lin Chen melakukan ini beberapa kali lagi, jarak antara keduanya mungkin akan semakin jauh. Meskipun Jin Yuxing masih bisa mengejar Lin Chen, tetapi jika ini terus berlanjut, dia harus menunggu hingga tahun monyet untuk mengejar Lin Chen dan kemudian membunuh Lin Chen. Memikirkan hal ini, Jin Yuxing merasa sangat marah. Dia seharusnya tidak memanggil nama Lin Chen terlalu dini, kalau tidak dia akan membunuh Lin Chen sekarang. Lin Chen mencibir dan menyampaikan dalam suaranya, sungguh bercanda, kamu mengejarku hanya karena kamu telah berlatih untuk waktu yang lama, dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu ingin melawanku secara terbuka. Meskipun Jin Yuxing baru berusia awal 60-an, namun nyatanya, Jin Yuxing telah berlatih setidaknya selama 100 tahun. Anda harus tahu bahwa setelah budidaya seorang pejuang mencapai alam Baoyuan, umurnya bisa mencapai 200 tahun. Jin Yuxing telah berlatih selama ratusan tahun, lebih lama dari Lin Chen beberapa kali. Jika Lin Chen diberi waktu yang sama, dia pasti akan membunuh Jin Yuxing seketika. Bab 564, Tempat Berkumpulnya Badai. Faktanya, di antara orang-orang kuat di alam Baoyuan, pejuang di bawah usia 40 dianggap sebagai generasi muda. Lagi pula, umur orang kuat di alam Baoyuan adalah 200 tahun. Jika dia bisa menerobos ke alam Baoyuan dalam usia 40 tahun, dia sudah bisa dikalahkan. Disebut jenius. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realm yang kita lihat yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun sebenarnya baru berusia awal 30-an. Banyak dari mereka tetap mempertahankan penampilan muda mereka dengan energi sejati mereka. Untuk benar-benar menentukan apakah pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm itu jenius, seseorang perlu melihat usia tulangnya, bukan penampilannya, kecuali beberapa yang sudah jelas, seperti Xia Zong dan Zhuang Long. Hah, bukankah kamu jenius? Sangat mudah bagi seorang jenius untuk bertarung melintasi alam, jadi mengapa tidak bertarung denganku? Jin Yuxing cemas dan ingin membunuh Lin Chen sesegera mungkin, tetapi yang terakhir terus meledak di atas membuat senjata sungguhan untuk memperlambatnya. Dia hanya bisa membuat Lin Chen sangat marah sehingga dia berhenti melarikan diri dan melawannya. Lin Chen telah hidup selama 2 kehidupan, dan dia tahu persis apa yang dipikirkan Jin Yuxing. Menghadapi orang kuat di alam Yuan yang budidaya dan pemahaman misterinya lebih kuat dari miliknya, Lin Chen tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar menjadi jujur padanya tentang pertempuran. Mengabaikan raungan Jin Yuxing, Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang ke depan. Setelah Jin Yuxing memasuki area 100.000 meter Lin Chen akan menggunakan teknik senjata kerajaan untuk mengaktifkan senjata asli teratas, meledakkannya untuk memperlambat kecepatan Jin Yuxing. Perasaan ingin mengejar tetapi tiba-tiba terhalang membuat Jin Yuxing gila, seolah-olah dia telah meninju kapas lembut dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, tanah pemurnian darah tingkat kedua sangat luas, dan Lin Chen memiliki banyak ruang untuk terbang. Ketika dia dikejar oleh Jin Yuxing, dia memilih arah tenggara. Jika dia terus terbang seperti ini, dia mungkin akan terbang ke darah.
Di tepi tanah pemurnian, tidak ada jalan di depan dan ada tentara yang mengejar di belakang. Menghadapi situasi ini, Lin Chen hanya bisa bertarung sampai mati dengan Jin Yuxing. Namun, dengan kekuatannya, jika dia bertarung Jin Yuxing sekarang, dia pasti akan mati. Terbang ke tengah. Pusat tanah pemurnian darah besar dan luas, dan ada berbagai puncak gunung yang menghalanginya. Tidak mudah baginya untuk mengejarku. Jika ada cukup senjata asli di penyimpanan cincin roh, atau Lin Chen telah mencapai tingkat kedua dari keterampilan mengendalikan senjatanya, dan dia mungkin bisa menyingkirkan Jin Yuxing. Tetapi yang penting adalah Lin Chen baru saja menguasai teknik pengendalian senjata tingkat pertama dan belum mulai berlatih tingkat kedua. Bahkan senjata asli teratas telah habis setelah bertarung melawan Yan Sui bersaudara dan menghentikan Jin Yuxing di Blood Sun Realm. Sejumlah besar senjata asli terbaik, tapi sekarang tidak banyak senjata asli terbaik di ring penyimpanannya. Tidak mungkin menghalangi Jin Yuxing dengan senjata asli terbaik. Lin Chen hanya bisa mengandalkan bentang alam aneh dari tanah pemurnian darah untuk menghalangi Jin Yuxing. Dengan keputusannya yang bulat, Lin Chen segera berbalik dan terbang cepat menuju pusat tanah pemurnian darah. Hah! Jin Yuxing sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Chen mengubah arah penerbangannya, dan segera mengerti apa yang dipikirkan Lin Chen, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Kamu bajingan, jangan biarkan aku menyusulmu. Begitu aku menyusulmu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian untuk memberi penghormatan kepada jiwa Xiaoer. Sekarang Jin Yuxing tidak hanya mengejar Lin Chen karena Jin Xiaoyu, dia telah membunuhnya lagi dan lagi, yang ketiga ditipu oleh Lin Chen, dan dia sangat kesal. Butuh waktu lama untuk membunuh bahkan seorang pejuang di tahap tengah alam Baoyuan. Jika kabar menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertawa. Sementara Lin Chen dan Jin Yuxing terbang dengan cepat menuju area tengah tanah pemurnian darah, pada saat ini, sudah ada badai berdarah di tanah pemurnian darah. Pecahan kode rahasia ada di cekungan tengah tanah pemurnian darah. Cepat pergi. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Pertama datang, pertama dilayani. Jika kita datang lebih awal, kemungkinan mendapatkan pecahannya kode rahasia jauh lebih besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan orang kuat di alam Baoyuan datang ke tengah cekungan dari segala arah di tanah pemurnian darah. Ketika orang kuat di alam Baoyuan ini melihat puluhan ribu setan darah berkumpul di cekungan, mereka patah hati. Itu adalah melompat. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama pada saat yang sama? Sepertinya berita itu benar. Setan darah dengan pecahan kode rahasia yang tersembunyi di tubuh mereka mungkin ada di cekungan ini. Tidak masalah apa, ini ada ratusan ribu darah iblis berkumpul di baskom, yang terlihat sangat aneh. Bagaimanapun, darah iblis dan darah iblis saling waspada dan dapat melahap satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak boleh berkumpul di satu tempat pada waktu yang sama. Dikombinasikan dengan berita dari Xia Zong bahwa pecahan kode rahasia itu ada di dalam tubuh iblis darah tertentu, kemungkinan besar pecahan kode rahasia itu terletak di dalam cekungan. Memikirkan hal ini, banyak orang kuat di alam Baoyuan mulai bersemangat. Mendapatkan pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno sama dengan mendapatkan warisan penguasa kematian. Mampu dengan mudah memahami rahasia kematian hampir pasti akan membuat mereka menjadi orang yang kuat di masa depan. Mungkin juga membantu mereka menghancurkannya. Melalui dan menjadi alam nirwana yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Dalam sekejap, banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan mulai membantai darah iblis di baskom dengan gila-gilaan. Ada terlalu banyak Blood Demon di baskom ini. Jika mereka ingin menemukan Blood Demon dengan pecahan kode rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhnya, mereka hanya dapat membunuh semuanya sampai mereka menemukan pecahan kode rahasia tersebut. Aduh! Mati! Kejahatan darah ini tingginya 3 kaki, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak di tahap tengah alam Baoyuan. Mungkin ia memiliki pecahan kode rahasia di tubuhnya, jadi matilah. Titik. Di baskom, terdengar seruan pembunuhan. Sementara prajurit alam Baoyuan membunuh iblis darah di baskom juga mulai melawan. Yang aneh adalah iblis darah ini tidak melahap satu sama lain, tetapi semua berkumpul untuk menghadapi prajurit manusia, seolah-olah seseorang memanipulasi mereka adalah sama. Situasi aneh ini mengejutkan banyak orang kuat di alam Baoyuan, dan mereka menjadi semakin yakin bahwa pecahan kode rahasia ada di dalam baskom. Orang yang mempengaruhi perilaku roh jahat darah ini adalah roh jahat darah yang memiliki potongan kode rahasia yang tersembunyi di tubuhnya. Namun meski mereka sudah menebaknya, tidak mudah menemukan pecahan buku rahasia itu.
Seiring berjalannya waktu, banyak orang di alam Baoyuan mulai tidak dapat bertahan, dan mereka yang kuat di alam Baoyuan ditelan oleh darah jahat dan menghilang tanpa jejak. Bagaimanapun, saat ini, hanya ada beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm yang bergegas ke lembah. Tentu akan sulit bagi ratusan orang untuk menghadapi ratusan ribu iblis darah. Wosh wosh. Tapi di saat yang sama, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm terbang dari jauh. Ketika mereka melihat pemandangan kacau di cekungan, mereka segera bergabung dalam pembunuhan dengan darah jahat tanpa ragu-ragu. Di langit yang jauh, Xia Zong, Su Yibai, Ling Suihan, Xia Wei dan Xia Junji, 5 jenius dari kerajaan suci Yongtai, berdiri di udara, melihat kecekungan yang sedang dalam kekacauan saat ini, dengan teriakan pembunuhan yang keras. Saya tidak menyangka iblis darah ini begitu licik. Dia sebenarnya mengendalikan ratusan ribu iblis darah untuk bercampur menjadi satu. Su Yibai memegang kipas lipat di tangannya, mengipasinya sedikit, dan berkata dengan suara tenang. Awalnya kami tidak memperhatikan dan membiarkannya lolos, jika tidak, pecahan buku rahasia itu akan ada di tangan kami. Xia Haoji memiliki kulit gelap dan suara yang agak dalam. Selain kelompok pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan Deng Wuking, 5 orang Xia Zong adalah kelompok pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan tingkat pertama yang memasuki tanah pemurnian darah tingkat kedua. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya yang memasuki tingkat kedua sebelum 5 orang Xia Zong, dalam hal kekuatan, 5 orang Xia Zong jauh lebih unggul dari pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan angkatan sebelumnya, dan pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan angkatan sebelumnya di waktu itu orang kuat itu punya terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari pecahan kode rahasianya. Hal ini tidak terjadi pada 5 anggota Sekte Xia. Mereka memasuki tanah pemurnian darah tingkat kedua dan segera mulai mencari bagian dari buku rahasia. Setelah beberapa pencarian, mereka berlima kebetulan bertemu dengan Blood Evil yang agak aneh. Alasan kenapa Blood Evil ini aneh bukan berarti berbeda dengan Blood Evil lainnya. Sebaliknya, dari penampilannya saja, berbeda. Dari roh jahat darah lainnya, mereka persis sama, keduanya adalah bola besar berwarna merah darah tanpa mata, telinga, hidung dan tenggorokan. Yang menarik perhatian kelima anggota Xia Zong adalah bahwa iblis darah ini sebenarnya dilindungi oleh 2 iblis darah yang berukuran hingga 4 kaki. Mereka tetap di sampingnya dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Ini mengejutkan kelima anggota Xia Zong, Blood Fiend sebenarnya sadar. Bisakah kamu mengendalikan roh jahat darah lainnya? Meskipun mereka tidak tahu mengapa iblis darah ini menjadi sadar, ketika mereka menemukan hal yang aneh, mereka langsung memikirkan pecahan kode rahasia. Di seluruh negeri pemurnian darah, hal yang paling penting sekarang adalah pecahan kode rahasia. Yang ini perilaku iblis darah itu tidak biasa, mungkin terkait dengan pecahan buku rahasia. Oleh karena itu, kelima orang tersebut tidak segan-segan menyerang ketiga iblis darah tersebut. Namun, kekuatan dari 2 iblis darah yang sebanding dengan yang ada di alam Baoyuan akhir juga luar biasa. 2 iblis darah berukuran 4 kaki. Membunuh, tetapi pada saat yang sama, iblis darah dengan perilaku aneh juga mulai melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika 5 anggota Xia Zong kuat, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengannya dalam waktu singkat. Ketika iblis darah melarikan diri, 5 anggota Xia Zong juga secara tak terduga menemukan bahwa ada sebuah buku kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan di inti tubuh iblis darah. Jika bukan karena iblis darah itu berlari dengan cepat, mengemudi cahaya buku kuno di dalam tubuh, 5 anggota Xia Zong belum dapat menemukannya. Setelah mengetahui hal ini, kelima anggota Xia Zong segera memahami bahwa itu adalah bagian dari kode rahasia. Sayangnya, saat ini, roh jahat darah telah melarikan diri tanpa jejak. Mencoba menemukan roh jahat darah dengan pecahan kode rahasia yang tersembunyi di tubuhnya di lantai 2 tanah pemurnian darah sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Kelima orang itu segera memutuskan untuk menyebarkan berita dan membiarkan semua yang kuat orang-orang di alam Baoyuan berkumpul. Carilah. Faktanya, kelima orang itu tidak menganggap serius yang lain. Dalam pandangan mereka, bahkan jika ahli alam Baoyuan lainnya menemukan pecahan kode rahasia di tingkat kedua, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Fragmen kode rahasia itu pada akhirnya akan didapat oleh mereka berlima. Ada kekuatan dalam jumlah, dan tentu saja, dalam waktu kurang dari sehari, lokasi Blood Demon dengan potongan kode rahasia yang tersembunyi di tubuhnya ditemukan oleh ahli Baoyuan Realm, dan mereka mulai mengelilinginya. Zhuang Long dan yang lainnya seharusnya juga menerima berita itu, kata Xia Wei.
Bagi mereka berlima, pesaing terbesar untuk mendapatkan pecahan kode rahasia adalah para jenius iblis dan jenius lainnya dari wilayah laut spiritual dan wilayah Changsuan. Sedangkan pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya, mereka tidak menganggapnya serius. Begitu suara Xia Wei turun, serangkaian suara mendengung terdengar di udara, dan kemudian dia melihat selusin sosok dengan aura iblis terbang di atas mereka di kejauhan, dan dalam sekejap mata mereka muncul tidak jauh dari 5 Xia. Orang Zong. Itu kamu. Pemimpinnya tidak lain adalah Zuanglong. Budidaya Zuanglong telah mencapai puncak alam Baoyuan akhir, dan tubuhnya memiliki aura iblis terkuat. Anda dapat mengetahui bahwa itu dia dari kejauhan. Dia melirik kelima anggota Xia Zong dan suaranya tenang.